Baik, gimana saat Fadil? Udah bisa kita mulai atau gimana? Bismillah, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kaifa halukum al-asatizah jami'an? Hal sauti wadih? Waduh, Ustaz, ada ini. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, Alhamdulillah kita dapat berkumpul ya di Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini ya. Dalam rangka memperoleh ilmu. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Latif, ya, tentang penggunaan media sosial ya dan aplikasi OBS untuk streaming kajian. Jadi diharapkan pada asatidzah yang punya laptopnya ya mungkin bisa dipergunakan karena kita ini sebenarnya eh, praktek bagaimana cara membuat live streaming kajian ya. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya belum belum kita sampaikan ya karena kita ini tentang praktek bagaimana menggunakan media sosial untuk sarana dakwah ya. Mungkin tanpa memperpanjang ya. Jadi nanti kita di akhir setelah kajian, setelah daurah kita ini ada rekamannya. Jadi bagi para asatizah ya yang mungkin nggak sempat untuk menyaksikan secara live bisa mengikuti rekamannya dan mengisi talkis ya di Google Form yang telah kita sediakan. Jadi kepada para asatizah ya diharap untuk menyimak dengan baik, insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan di kegiatan dakwah kita selanjutnya. Kepada Ustadz Latif langsung saja kita persilakan fal yatafadhal masykurah. Baik, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang masih diberikan kepada kita semua pada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di atas kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kaifa halukum masatijah jami'an? Alhamdulillah, bi khair. Baik, alhamdulillah ya, Masya Allah kita ada 28 orang. Perkiraan dai ada sekitar 24, kemungkinan sekitar 25 lagi mendownload OBS atau dalam perjalanan atau gimana. Kita akan memulai pelatihan kita pada kesempatan kali ini dan Ana akan menampilkan uh, itu ya. Sudah tampil ya saja ya. Oke, kita akan membahas penggunaan sosial media dan aplikasi OBS untuk live streaming kajian. Dan kalau misalnya kita lihat dari antum semua, asatidzah semua, kemungkinan semuanya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sosial media dan bagaimana cara menggunakannya. Kemungkinan antum semuanya sudah mengetahui dan mungkin lebih paham daripada kami yang menyampaikan materi ini. Kemudian kita lanjut. Yang pertama itu adalah sosial media. Apa yang dimaksud dengan sosial media? Sosial media itu adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online. Nah, ini perlu kita lihat yaitu secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Maka itulah yang disebut dengan sosial media.
Artinya ini merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu sosial media. Artinya kita bisa berinteraksi dari jarak jauh tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Misalnya, Ana berada di ruangan kantor dakwah pada saat ini. Dan antum semuanya ada di ruangan antum masing-masing tanpa dibatasi. Artinya ruangannya bebas di mana saja, kapan saja kita bisa berinteraksi menggunakan sosial media tersebut. Kemudian kita lanjut. Nah, sosial media dapat kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah social network, yaitu media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Nah, itu misalnya kita bisa menggunakan WhatsApp atau telepon atau apa namanya Instagram, ada Telegram. Dari situ kita bisa berinteraksi satu sama lain yang kita ketahui tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu. Kemudian ada juga yang disebut dengan diskus, yaitu media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan kenapa nih? Baik, suatu diskusi. Maka seperti yang kita sedang lakukan, kita bisa berdiskusi melalui aplikasi Zoom, kita bisa berdiskusi melalui aplikasi WhatsApp, misalnya kita buat grup dan dari situ kita bertukar informasi dan berdiskusi atas informasi yang ingin kita diskusikan. Kemudian ada namanya sosial media, yaitu share, yaitu media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file dan video. Nah, ini banyak aplikasi atau media-media yang bisa kita gunakan untuk saling share informasi, file, video, foto, dan yang lainnya. Contohnya misalnya WhatsApp, contoh yang lainnya misalnya ada email misalnya. Contoh yang lainnya misalnya ada Telegram. Nah, dari situ kita bisa mengirim file, dokumen, atau file, video, file, dokumentasi kegiatan yang kita gunakan. Kemudian ada namanya publish. Contohnya adalah WordPress, atau Wikipedia, atau blog, atau Wikia, atau Dig, dan lain-lain. Sudah pernah dengar WordPress ya, ya sekalian? Sudah pernah dengar Wikipedia? Mungkin kita semua sudah paham dan sudah pernah mendengarnya. Mungkin kita juga sudah bisa untuk menggunakannya. Akan tetapi perlu kita ketahui, membuat sebuah WordPress, membuat sebuah Wikipedia itu membutuhkan waktu yang panjang, tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian yang kelima adalah live streaming. Dan kita akan fokus di poin yang kelima tersebut, yaitu live streaming. Live streaming ini kita berikan contoh seperti Socializer, From the Spread, Social Chain, dan lain-lain. Dan contoh yang lainnya yang mudah, yang sering kita gunakan. Kita bisa live streaming menggunakan Instagram, kita bisa live streaming menggunakan Facebook, YouTube, Telegram, dan banyak aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, bisa kita gunakan untuk live streaming tersebut. Kemudian ada lagi yaitu microblog. Microblog contohnya adalah Twitter dan yang lain-lain. Ini adalah sebuah pengelompokan sosial media di beberapa poin yang kita sebutkan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ada sebuah logo. Yang pertama ini logo apa ini, Ustaz? Ada yang tahu ini logo apa? Logo WhatsApp. Logo ngirim laporan, Sat. Logo ngirim laporan di situ, Sat. Apa nama aplikasinya? Logo WhatsApp. Di sini ada namanya Facebook, tempat kita mencurahkan isi hati kita.
Kemudian ada lagi kita melihat logo Instagram. Ada lagi kita melihat logo YouTube. Nah, kita melihat di sini ya akhwal Islam, kita melihat dengan sekali kita melihat kita paham, oh ini adalah WhatsApp. Sekali melihat, oh ini adalah Facebook. Sekali melihat ini adalah Instagram, ini adalah YouTube. Nah, kenapa itu bisa menjadi? Kenapa itu bisa masuk ke dalam pikiran kita? Karena itu sering kita gunakan. Karena sering kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita sebutkan ini. Sering kita gunakan WhatsApp, sering kita menggunakan Facebook, Instagram, dan YouTube. Maka apa yang bisa kita ambil manfaat dari situ? Maka hendaklah kita membuat mindset orang lain agar juga bisa mengenal kita di media sosial. Contohnya kita membuat sebuah logo misalnya, kita membuat sebuah apa yang menarik dari kita. Yang dengan kemenarikan tersebut masyarakat bisa mengenal kita. Oh, Ustadz Fulan, dia pandai menulis, tulisannya sangat indah dan rapi. Oh, Ustadz Fulan, cara berbicaranya seperti ini. Ketika dia berbicara, pasti dia akan seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk keberhasilan yang antum sekalian akan dapatkan. Artinya mindset masyarakat telah lengket apa yang ada pada diri antum sekalian. Misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, WhatsApp. Nah, pasti WhatsApp semua akan mengetahui. Nah, kita juga harus memiliki mindset seperti itu. Bagaimana caranya agar kita juga bisa dikenal di kalangan banyak banyak masyarakat. Apa yang bisa kita gunakan untuk kita dikenal di kalangan masyarakat. Baik, kemudian kita lanjutkan. Media sosial yang kita paparkan ini adalah media yang sering kita gunakan dan sering dan kebanyakan masyarakat kita menggunakan media ini juga. Contohnya seperti WhatsApp misalnya. Coba antum buat sekarang ya atau gimana? Sekarang aja. Coba antum buat sekarang di WhatsApp. Di WhatsApp itu ada story WA. Di WhatsApp itu ada broadcast. Di WhatsApp itu ada grup. Nah, coba antum buat sekarang di story WA antum tulisan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba sekarang kita kita buat misalnya, kita buat. Ini anak buat juga ini. Kemudian kita screenshot, kemudian kita kirimkan ke broadcast, kemudian kita kirimkan juga ke grup-grup yang kita memilikinya. Apa yang terjadi? Maka dari situ bisa kita melihat ya akhwal Islam, contohnya seperti yang telah ana buat sekarang ini. Contohnya, nah contohnya kita bisa melihat ini ada langsung secara mana nih? Ada nampak ya? Nggak nampak ya? Langsung ada secara tiba-tiba atau secara dengan waktu yang singkat ada orang yang melihat daripada story WA yang kita gunakan. Artinya ya akal Islam, media atau sosial media yang kita miliki pada saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Artinya ketika kita mengirim sesuatu di story WA kita tadi, langsung beberapa detik kemudian ada yang melihat dari postingan-postingan kita tersebut. Maka dari sini kita bisa mengambil manfaat ya akhwal Islam. Hendaklah statement kita sebagai seorang mubalik, sebagai seorang dai ilallah dan juga dai lillahi ta'ala. Hendaklah kita menggunakan momen yang bagus ini untuk kita meraih ganjaran pahala yang besar. Artinya kita menggunakan suatu alat yang mudah akan tetapi mendatangkan manfaat yang banyak
mendatangkan manfaat yang besar. Berapa banyak di antara kita ya akhwal Islam menggunakan atau melirik dari perkara tersebut. Dia cuman menulis sebuah kalimat yang singkat, misalnya astagfirullah, 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 cuman tiga kalimat tersebut, akan tetapi kita melihat dengan beberapa detik demi detik, waktu demi waktu, akan banyak yang mendapatkan manfaat. Apalagi dengan misalnya poster-poster dakwah yang kita buat sendiri, yang kita rangkai sendiri, kemudian kita share, maka apa dampak yang akan kita lihat? Atau contohnya misalnya seperti yang pernah kita buat pelatihan, yaitu membuat flyer kajian. Sudah pernah kita membuat daurahnya. Maka coba kita buat flyer daurah tersebut, kemudian kita share. Maka apa dampaknya? Dampak yang pertama mungkin ada yang cuman melihat saja. Kemudian ada yang kedua, mendapatkan informasi, oh di sini rupanya ada tempat kajian. Oh di sini rupanya daerahnya dekat dengan rumah saya. Selama ini saya tidak mengetahui di sini ada tempat kajian, baru ini saya mengetahui. Ini banyak terjadi akal Islam, banyak kita melihat seperti itu di masyarakat kita, yang dimana mereka tidak mengetahui kajian karena kurangnya informasi yang tersebar. Begitu juga ketika kita berdakwah ya akal Islam, hendaklah kita juga mempergunakan media sosial atau sosial media untuk berdakwah tersebut. Dan mungkin kita melihat di zaman sekarang semakin tersebarnya kemudahan untuk menggunakan sosial media tersebut. Di mana-mana sekarang orang berdakwah pasti ada yang namanya sosial media yang mereka gunakan. Maka dari sini hendaklah kita dai-dai Yayasan Ar-Risalah Al-Khairiyah kita menggunakan sosial media tersebut untuk membantu perkembangan dakwah kita. Contohnya banyak contohnya, misalnya ketika kita ingin banyak ustadz-ustadz yang ana temukan, mereka seiring mereka kajian, mereka juga bisa membuat buku dengan waktu yang singkat. Nah, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Banyak kita melihat seperti itu. Contohnya misalnya seperti siapa ya, Ustadz Firanda Ambirja, yang kita mengetahui dan pernah kita tanyakan buku-buku beliau, sebagian ada yang sifatnya tafrik. Yang dimaksud dengan tafrik itu adalah suatu ceramah dari YouTube misalnya yang ditranskrip menjadi tulisan. Nah, ini ada caranya agar kita menyingkat waktu yang kemungkinan ketika kita tulis secara manual bisa menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam atau 7 jam, akan tetapi dengan sosial media yang kita miliki bisa dengan cepat dan singkat selesai seluruhnya. Contohnya misalnya ada kita yang merekam video kita misalnya, kemudian kita masukkan ke YouTube dengan subtitle. Setelah itu ada aplikasi, ada link yang ketika kita masukkan link YouTube kita tersebut, kita masukkan, maka akan muncul seluruh tulisan atau transkrip dari apa yang diucapkan oleh pemateri pada saat itu. Maka ini kemudahan ya Khalil Salam. Bisa kita gunakan di kesibukan kita berdakwah. Kita juga bisa menghasilkan karya tulis. Kita bisa menghasilkan buku-buku yang kita sebarkan melalui ceramah yang telah kita buat. Kita ceramah, kita juga bisa membuat buku. Maka ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang hendaklah kita juga bisa melakukan perkara-perkara tersebut. Itu gampang ya Khalil Islam. Coba misalnya ada siapa, misalnya Ustaz Rizwan misalnya ceramah. Nah, kemudian dimasukkan ke YouTube dengan subtitle. Kemudian dari link YouTube tersebut kita masukkan ke aplikasi tersebut, maka akan tampil seluruhnya. Tinggal kita merapikan apa yang belum rapi.
Nah, seperti itu ya, Islam. Maka semoga kita bisa memanfaatkan daripada sosial media yang kita miliki pada saat ini. Kita memiliki handphone, kita memiliki paket internet, maka hendaklah kita juga memanfaatkan tersebut untuk mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini sudah masuk ke apa namanya ini? Live streaming ya. Kita masuk ke materi live streaming adalah konten video yang disiarkan melalui internet dan secara secara langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan live streaming. Kemudian apa alat yang bisa kita gunakan untuk live streaming? Di antaranya adalah Facebook, YouTube, Instagram, Zoom, Telegram, TikTok, dan yang lainnya. Seluruhnya bisa kita gunakan untuk live streaming. Kemudian kita masuk kepada alat untuk kita melakukan live streaming. Di antara alatnya itu adalah laptop. Nah, perlu kita ketahui yang hendak kita ajarkan sekarang ini sesuai dengan judul adalah aplikasi OBS. Dikarenakan para asatidzah pada pertemuan yang 1 tahun lalu seperti ini, pertemuan 1 tahun yang lalu ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi OBS tersebut. Maka kita akan ajarkan. Yang pertama yang kita butuhkan ketika kita ingin menggunakan aplikasi OBS tersebut atau ketika kita ingin membuat live streaming menggunakan aplikasi tersebut, maka yang pertama kita harus memiliki yang namanya laptop. Kita harus ada memiliki yang namanya laptop atau komputer itu bisa. Akan tetapi hendaklah kita menggunakan speknya itu minimal RAM-nya ada 4 GB, 4 giga ke atas. Kalau misalnya amannya itu berada di 8 giga untuk amannya agar tidak patah-patah. Kemudian kita menggunakan yang namanya aplikasi OBS. Kemudian kita memiliki yang namanya kamera, kemudian ada namanya mikrofon. Kemudian ada tambahan yaitu video capture. Kemudian ada kabel HDMI. Maka inilah alat-alat yang kita gunakan untuk live streaming tersebut. Dan kemudian kita masuk apa yang dimaksud dengan OBS tersebut. OBS atau Open Broadcaster Software adalah aplikasi live streaming dan video recording yang bersifat open source, yaitu gratis. Ini gratis kita menggunakan aplikasi ini. Artinya tidak berbayar. Kalau misalnya bayar-bayar, ngapain kita bayar ya kan? Bagus kita beli ini, bagus beli itu. Maka kita berikan yang gratis adalah aplikasi OBS. Ada lagi namanya aplikasi, lupa namanya, yang biasa sering digunakan untuk televisi. Itu ada aplikasinya lebih lebih bagus daripada OBS ini. Akan tetapi kalau misalnya kebutuhan kita cuma sedikit, Anda rasa OBS ini sangat 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 bagus dan juga hemat di dalam biaya. Baik, kemudian kita masuk ke tampilan OBS. Nah, di antara tampilan daripada OBS tersebut adalah seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya nanti asal tidak ingin mendownload misalnya dari Google, ada tersebut, ada tulis saja OBS atau Open Broadcaster Software. Logonya seperti ini. Tinggal asal tidak pilih saja apakah menggunakan Windows atau menggunakan yang lain. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti akan kita tampilkan aplikasi yang aslinya. Maka dari situ kita akan membahas yang namanya kita akan praktek di dalam membuat
beberapa poin yang kita paparkan di layar kaca antum masing-masing. Contohnya cara membuka OBS, mempelajari fiturnya, kemudian masukkan nama, masukkan logo, kemudian running text, live di Facebook, kemudian recording, live ulang, kemudian merapikan frame. Maka ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan kemudian kita masuk ke frame ya. Frame, contoh frame yang bagus. Artinya frame itu adalah tampilan yang ditampilkan di layar kaca atau hasil daripada yang direkam tersebut. Maka bisa kita ambil contoh apa yang dilakukan oleh Roja TV seperti ini. Mereka letakkan mejanya di sini, kemudian mejanya ada di sini, kemudian ada pematerinya, posisinya segini. Ini kalau misalnya kita pelajari lagi, memang sudah ada apa namanya ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk mengambil gambar yang bagus. Nah, seperti ini. Ini merupakan tampilan yang telah dipelajari bagaimana tampilan tersebut agar terlihat bagus. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita melihat seperti ini. Kalau kita lihat jaraknya sama. Tinggal tambah lagi di sini ada logonya. Tinggal lagi di sini ada tambah yang lain media-media sosial yang kita miliki. Baik, syukran. Baik, kita langsung praktek di dalam menggunakan OBS tersebut. Yang pertama kita akan membuka namanya aplikasi OBS. Maka kita akan membuka yang namanya aplikasi OBS. Sebentar saya tidak ada nih. Sebentar Ana tampilkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan aplikasi OBS tersebut. Bisa. Nah, baik, sudah tampil ya saat tiga semua di layar antum semua. Maka inilah yang disebut dengan tampilan daripada OBS OBS tersebut. Ini tampilan daripada OBS yang akan kita pelajari. Seperti yang telah kita paparkan di PowerPoint yang telah kita paparkan tadi, maka inilah tampilan daripada OBS tersebut. Maka kita jelaskan daripada yang bagian di sini. Ada skins namanya. Skins. Di sini bisa kita sebut sebagai rumah lah kalau misalnya kita sebut. Di sini adalah rumah yang kita miliki. Sedangkan di sini short ini adalah barang-barang yang kita miliki di rumah tersebut. Misalnya rumah kita ada satu, maka nanti barang-barangnya apa saja yang ada di dalam, maka di situ nanti akan tampil. Dan ini adalah audio mixer. Kita bisa merapikan audio yang kita ingin pergunakan. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya Sadil?
Afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Gimana, Sat? Video capture itu digunakan setelah kita merekam atau gimana Ustaz? Hubungannya dengan Video OBS itu apa Ustaz? video capture yang mana tadi? Yang tadi, yang kan dia alat-alat kita pertama Oh, laptop. alat-alat live streaming. Oh, video capture Hmm. itu kita gunakan untuk ini apa namanya? Menyambungkan antara kamera ke laptop. Jadi digunakan sekalian gitu, satu jalan. Ada satu yang lain yang bertanya sampai di sini. Sebelum kita eh, sebelum kita praktek menggunakan OBS. Atau bingung nih, atau kebingungan gimana caranya, apa lah ini OBS nih, tambah kerjaan aja, enggak? Eh, mungkin sudah paham ya, sudah sebagian di antara kita semua sudah paham. Kemudian kita masuk ke rumah tadi. Ini apa kita sebut? Ini kita sebut sebagai rumah. Dan di sini bisa kita menambah rumah kita, misalnya seperti satu. Baru ada rumah siapa kita buat di sini? Ada rumah tetangga lah. Nah, dah cukup istri satu aja ya kan. Nah, nah disinilah kita Istri membuat. muda. Di sini kita buat ada yang pertama rumah lah, rumah kita lah. Kita benahi apa saja yang bisa kita benahi daripada rumah yang kita miliki tersebut. Baik, sampai di sini sudah paham ya, Ustaz? Sudah? Kemudian kita melihat bagaimana cara kita membenahi isi-isi rumah yang kita miliki tersebut. Maka kita lihat dari sini. Apa yang kita perlukan di sini? Maka disinilah alatnya yang sangat-sangat paling perlu kita perhatikan. Apa saja yang ingin kita letakkan di rumah kita tersebut, maka di sini tempatnya. Tinggal kita klik plus tambah. Kita bisa menambah audio in capture, audio output capture, browser, atau yang lainnya banyak di sini yang bisa kita tambahkan. Contohnya misalnya apa yang ingin kita tambahkan? Contohnya kita ingin tambahkan teks misalnya, kita tambahkan teks misalnya apa kajian rutin. Tinggal kita ganti fontnya berapa besarnya. Oh, kekecilan ya. Jadi pecah ya. Kita tambahkan kajian ilmiah rutin. Oke. Kajian ilmiah rutin. Nah, ini bisa kita besar, kecilkan, dan bisa kita letakkan di mana tempat yang kita inginkan. Nah, seperti ini misalnya kita letakkan di sini. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ingin kita tambahkan yang lainnya. Misalnya kita ingin memasukkan logo seperti yang ingin kita jelaskan tadi, memasukkan logo. Bagaimana cara memasukkan logo? Kita klik plus, kemudian image, kemudian oke, kemudian kita cari di mana kita menyimpan logo yang kita miliki. Misalnya apa nih ya? Nggak ada pula. Nah, misalnya inilah. Nah, ini dia logo yang kita masukkan. Bisa kita tampilkan di layar kita. Bisa kita letakkan seperti yang ada di proyek TV yang telah kita sebutkan tadi. Nah, seperti ini.
cara memasukkan logo. Kemudian apa lagi yang ingin kita masukkan? Kita ingin masukkan nama. Nama tadi sama seperti ini. Kita tambah teks. Kemudian nama. Kemudian namanya siapa namanya? Ustadz Rizwan. Nah. Ustadz Rizwan, Effendi, Simatupang apa Ustadz? Lupa nah. Batu bara. Batubara. Wah, sampai di situ saja. Nah, kemudian bisa kita masukkan di bawah ini misalnya. Kita naikkan sedikit, kemudian kita masukkan. Nah, ini bisa kita masukkan. Kemudian apa lagi yang ingin kita masukkan? Kita ingin memasukkan yang namanya running text. Misalnya kita ingin masukkan running text atau kita ingin membuat pengumuman yang panjang atau apa gitu. Hari ini ada kajian live streaming, ada kajian secara offline di tempat ini misalnya. Atau misalnya kita tulis diumumkan pada seluruh warga Indonesia. Kita ada kajian rutin ilmiah di mana misalnya di Batubara. Di Batubara setiap hari Senin sampai Kamis pada maghrib sampai Isya. Oke, kemudian bisa kita letakkan di bawah. Biasanya running text itu letaknya ada di bawah. Kita rapikan dulu ukurannya agar dia mengecil. Sebenarnya kalau misalnya besar seperti ini bisa saja, tapi kita ingin agar tampilannya lebih menarik. Kemudian kita masukkan nah, contohnya seperti ini. Nah, di tampilan Asatijah sudah bergerak belum itu tulisannya? Belum ya? Nah, kemudian kita bisa melihat alat tadi. Kita lihat di mana posisi untuk yang kita jadikan running text tersebut. Maka dari sini bisa kita klik kanan. Kemudian kita bisa klik filter. Kemudian kita klik plus. Bisa kita pilih scroll. Kemudian di sini kita bisa mengarahkan kemana dan kecepatannya berapa. Nah, jadi seperti itu. Paham sampai di sini? Ustaz, Nah, setelah untuk running text itu Ustaz, kan biasanya orang ada backgroundnya Ustaz. Background running text itu warna hijau, warna kuning gitu. Ada logo-logo juga disertakan. Itu gimana Ustaz? cara membuat itu perlu kita mendesain kembali gitu. Kita perlu ada desain atau template yang kita letakkan. Contohnya seperti yang telah pernah Ana buat. Seperti mana nih? Oh, belum ada kena downloadnya. Sebentar kita download terlebih dahulu. Tampil ini semua ya. Sebentar kita buat. Mana nih? Belum ada yang kena save.
Contohnya misalnya seperti inilah kita save. Nah, misalnya seperti ini, Ustaz Hasan Amjad misalnya. Mana misalnya? Nah, seperti ini. Misalnya inilah. Misalnya ini kita, tapi kita belum belajar ini ya, belum belajar membuat desain. Kemudian kita save dulu. Oke, kita masuk ke Zoom tadi. Ini kan tampilannya seperti ini. Ketika kita ingin lebih cantik lagi tampilannya, bisa kita menambah template yang sudah ada. Sama seperti yang tadi, yaitu kita tambahkan dari image, yaitu gambar. Kemudian klik OK. Kemudian kita browse dari mana letaknya, di mana tadi kita simpan, ada di dokumen. Yang mana dia? Bentar kita lihat dulu. Ada ini. Kemudian kita tampilkan seperti ini. Nah, seperti ini dia soal. Kemudian ini kan tampilannya dia di atas. Kemudian kita pindahkan dari alat-alat yang kita sebut tadi adalah perabot rumah kita. Kita pindahkan dia ke bawah. Kemudian running text tadi karena warnanya putih, maka bisa kita ubah warnanya melalui filter, melalui apa tadi? Melalui properti. Kemudian kita ganti warnanya, mana nih? Lupa nih. Dari sini bisa kita ganti warnanya menjadi hitam. Oh, ada apanya? Kita ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu dia saat visual. Jadi kita memerlukan yang namanya template agar tampilannya lebih menarik. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Afwan, Sat. Oke, Lagi, Sat. kita. Hah? Lagi, Sat. Afwan. Itu kan ini kan antum kan baru ngedit di rumah yang pertama. Untuk yang Aha, rumah yang lain itu gimana maksudnya, Sat? Jadi kan pembahasan rumah. kita itu, Sat. Oke. Misalnya rumah siapa nih? Istri pertama. Nah, kita lihat di sini. Hmm. Misalnya ini kan rumah kita. Rumah kita sudah terisi seluruhnya. Kita punya budget belikan dia ini buat nama, buat template, buat ini, buat itu. Akan tetapi ketika kita pindah rumah, maka rumahnya akan kosong seperti itu. Artinya ketika kita ketika misalnya kita ada dua pembahasan atau dua materi yang ingin kita sampaikan, kita menggunakan aplikasi OBS, kita mudah untuk menggunakannya satu dengan yang lain. Misalnya kita di sini sudah merapikan template-nya seluruhnya, nanti judulnya ini, alat-alatnya yang kita gunakan adalah ini. Di sini semua sudah kita rapikan. Kemudian ketika kita pindah, di sini juga bisa kita rapikan seluruhnya. Kita bisa merapikan kembali apa yang ingin kita masukkan di rumah tersebut. Begitu juga dengan rumah yang lain. Sama seperti misalnya di sini. Bisa kita tambah teks. Kita tambahkan teks misalnya kajian apa namanya? Rutin misalnya, kajian rutin. Tadi kan kajian ilmiah, sekarang kajian rutin. Nah, bisa kita letakkan di sini. Nah, coba kita lihat perbandingannya antara rumah dengan istri ke satu tadi. Rumah tampilannya sudah seperti ini. Kemudian yang kedua, tampilannya masih seperti ini. Maka dari sini perlu kita merapikan kembali seluruhnya apa yang belum rapi seperti itu.
Begitu juga dengan rumah tetangga. Rumah tetangga, ya tetangga lah yang tahu apa yang mau diisi. Tapi kalau misalnya di sini ya kita bisa memberikan atau memberikan hadiah lah. Kita berikan hadiah dia sebuah teks. Nah, kita bisa berikan hadiah sebuah teks. Tulis kasih, wahai tetanggaku. Nah, Tunggu janda. wahai tetanggaku, ya, gitu. Nah, seperti itu. Maka bisa kita lihat kajian rutin ada wahai tetanggaku, ada tampilan yang sudah kita rapikan. Nah, dari sini paham ya, Mas Hetijah? Dan juga di sini bisa kita sembunyikan. Ada ini kayak logo mata bisa kita sembunyikan. Ada ini bisa kita sembunyikan. Baik, kemudian kita masuk ke mana ya? Masuk ke mana kita ini? Perlu tahu alat-alatnya. Kalau misalnya kita ingin kameranya misalnya dari laptop, kita bisa melihat dari tambah, kemudian video capture device, kemudian kita oke, maka dari sini kita bisa memilih paste time. Nah, bisa kita memilih tampilannya. Mana nih? Kita meletakkan di bawah. Nah, seperti ini dia. Nah, bisa kita melihat. Kalau misalnya kita ingin masukkan kamera, beberapa kamera, kita juga bisa memasukkan beberapa kamera yang lain. Hmm, ada tampilan Ustaz? Apa nih? Kenapa nih? Bentar ada kesalahan. Ada gambar. Ada. Kenapa? Ada gambarnya Ustaz? Ada gambar. Kenapa kan ada? Hmm. Ada nampak tampil gambarnya Ustaz? Hilang ya? Oh, ada. Sebentar ya, Ustaz ya. Ada kesalahan.
Tidak tahu kenapa tidak ada gambar. Oke. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kemudian seperti yang kita ketahui, alat-alat yang perlu kita gunakan diantaranya adalah kamera. Contohnya misalnya seperti ini, tidak bisa kita sandingkan. Kenapa? Nampak ya? Nah, di sini kita ada alat namanya, ada ini mic yang kita gunakan untuk mengeluarkan audio. Di sini ada dua. Yang pertama bisa kita masukkan ke dalam apa namanya untuk komputernya. Kemudian yang satu lagi ada yang bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, bisa jarak jauh atau bisa disebut dengan mic wireless atau bisa jangkauannya yang jauh. Kemudian setelah mic tersebut ada namanya disebut dengan video capture. Ini yang disebut dengan video capture tadi. Yang disebut dengan video capture. Ini apa gunanya? Gunanya untuk menyanding, untuk menyambungkan antara tampilan video yang ada di kamera akan ditampilkan ke dalam OBS tersebut. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Ada yang kita butuhkan namanya kabel HDMI. Seperti ini ada namanya kabel HDMI. Apa fungsi dari kabel HDMI tersebut? Fungsinya adalah untuk menyandingkan antara kamera dengan komputer. Itu bisa kita gunakan fungsinya. Kemudian kita menggunakan yang lain, kita harus memiliki yang namanya, kenapa mati-mati? Kemudian kita memiliki yang namanya sebuah kamera yang akan kita sambungkan. Coba disambungkan. Oke, jadi kita sudah menyambungkan apa yang ada di komputer ke kamera. Nah, kita tampilkan OBS tadi. Misalnya bisa kita melihat apa namanya? Tadi kita sebutkan video capture. Kemudian kita bisa memilih, tapi belum tersambung. Udah hidup. Belum masuk. Hmm? Nah, biasanya ketika kita menggunakan video capture, kemudian nanti di sini ada pilihan apakah kita menggunakan kamera
dari komputer, atau apakah kita menggunakan kamera dari kamera yang kita miliki, atau bisa kita menggunakan kamera dari HP yang kita miliki. Tapi sepertinya di sini belum ada tampilan untuk pilihan, tidak tahu warna apa penyebabnya nih. Tadi sebelum kita mulai bisa di awal. Tapi coba kita ulang, refresh, kita masuk kembali ke OBS tersebut. Apakah masih sama? Tapi di sini sudah kita atur. Coba kita masuk kembali. Kemudian pilihannya tetap sama. Mungkin ada kesalahan sedikit atau gimana. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara untuk live streaming menggunakan OBS ke Facebook. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus memiliki yang namanya Facebook. Kita harus memiliki yang namanya Facebook. Kemudian di sini kita melihat tampilan Facebook, ada tulisan video siaran langsung. Nah, ini mungkin sering kita membuatnya dari HP saja mungkin bisa. Kemudian kita lakukan siaran langsung. Kemudian kita lakukan siaran langsung. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya agar tampilan OBS ini bisa tampil di layar Facebook tersebut? Maka caranya yang pertama kita harus memiliki yang namanya kode streaming. Dan ini pastilah otomatis bisa kita akses ketika kita mengklik live streaming di Facebook tersebut. Kemudian apa yang kita ambil? Yang kita ambil itu adalah kode yang ada di sini. Bisa langsung kita salin. Setelah kita salin, kemudian kita berpindah ke aplikasi OBS tersebut di bagian setting. Di bagian setting. Nah, di bagian setting itu ada namanya general, ada stream dan yang lainnya. Contohnya misalnya kita perlukan adalah stream untuk streaming. Maka kita bisa memilih di sini bisa Facebook Live, bisa YouTube, bisa Twitter, bisa Facebook, dan yang lainnya. Tetapi yang perlu kita pelajari sekarang itu adalah Facebook Live. Maka di sini ada stream key, kita ganti dengan kode yang kita salin dari Facebook tadi. Misalnya kita buka Facebook FB 17421, seluruhnya kita salin di sini. Kemudian kita apply, kemudian klik OK. Maka ini sudah sinkron antara Facebook dan OBS-nya. Kemudian apa yang kita lakukan? Maka klik Start Streaming. Klik Start Streaming. Kemudian kita membuka Facebook. Nah, ini dia sudah tampil di layar kita. Kemudian apa lagi yang perlu kita lengkapi detail postingan. Di sini perlu kita judul percobaan. Kemudian kitab. Kemudian kita simpan. Maka di sini sudah bisa kita untuk melakukan siaran langsung tersebut, dan video kita akan tampil di Facebook, yaitu siaran langsung seperti itu. Tinggal kita klik siaran langsung, maka akan tampil siaran langsung seperti apa yang telah kita tampilkan di OBS tersebut. Di OBS kita memiliki yang namanya logonya ada, kemudian ada frame, ada judul kitab, ada nama pemateri, kemudian running text yang telah kita buat juga sudah
sudah ada. Maka kita tinggal klik sharekan langsung. Seperti itu dia. Nah, kemudian bagaimana cara kita record misalnya. Misalnya hari ini saya mau record kajian ini untuk ditampilkan 2 bulan lagi misalnya. Atau saya record kajian ini untuk ditampilkan 2 pekan lagi. Maka itu bisa kita lakukan melalui OBS yang kita miliki tersebut. Kita sudah rapikan seluruhnya, running tag-nya sudah ada, frame-nya sudah ada, logonya sudah ada. Kita tinggal mengklik start recording. Start recording. Maka ini akan tersimpan di komputer yang kita miliki. Contohnya misalnya kita stop recording, maka dia akan tampil di mana nih user movies. Kita akan melihat di mana dia akan tampil. Nah, ini dia tampilan daripada video yang kita rekam tadi. Nah, ini dia tampilannya. Misalnya kita sudah menyelesaikan misalnya 1 jam atau 2 jam rekaman, maka itu akan tersimpan di komputer kita tanpa dia live streaming seperti itu. Atau ketika kita ingin membuat video singkat, kita ingin tampilannya menarik, kita buat saja di OBS, kemudian kita ceramah, kemudian kita buat tampilannya yang menarik, kita recording, kemudian bisa kita posting seperti itu. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah paham ya berarti. Taib. Kemudian kita masuk pada praktek yang selanjutnya, yaitu live ulang. Live ulang misalnya bisa kita lakukan seperti ini, kita masuk ke rumah tetangga. Kita masuk ke rumah tetangga tadi. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita transisi. Kemudian apa yang ingin kita tampilkan di sini? Kita misalnya ingin menampilkan batas. Misalnya kita ingin menampilkan apa yang sedang live pada pusat ini. Bisa kita tampilkan apa namanya? Rekaman ini bisa kita juga ikut live. Bagaimana caranya? Kita copy link YouTube tersebut. Kita copy link YouTube tersebut. Kemudian kita masuk ke alat-alat tadi. Kemudian browser. Kemudian OK. Kemudian kita masukkan URL yang kita ingin masukkan tersebut. Maka apa yang terjadi? Kita melihat ada tampilan YouTube. Kita tunggu sebentar, ada loading. Nah, seperti ini. Tinggal lagi kita merapikan frame-nya. Kita masukkan, kemudian bisa kita start streaming. Bisa masuk nanti ke tampilan streaming kita. Nah, di sini dia. Artinya video siapapun yang kita ingin live-kan, itu bisa kita lakukan. Seperti itu.
Nah, seperti itu. Baik, mungkin materi kita sampai di sini semua sudah kita jelaskan bagaimana cara memasukkan logo, bagaimana cara memasukkan nama, bagaimana cara memasukkan frame, bagaimana cara live streaming ulang, bagaimana cara live di Facebook dan lainnya. Mungkin materi kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan dari asatidzah sekalian, kami persilakan. Itu Sat, Afwan Sat, pertanyaan Ustadz Nofrijal untuk buat background Sat, gimana Sat? Background kayak antum sekarang nih, dan penggunaan media dan Oh, aplikasi OBS. Sat. ini Zoom ini namanya. Oh gitu. Background background apa Sat? Background di OBS itu bisa Sat? Background di OBS dia bisa kita rubah, tapi itu menggunakan apa namanya warna hijau itu, green screen. Kita harus menggunakan namanya green screen. Bisa kita rubah. Tampilan di OBS coba kita. Sebenarnya bisa, tapi anak lupa pula caranya gimana. Hmm. Itu banyak dilakukan oleh ustadz-ustadz, misalnya seperti Ustadz Amin Nurbais itu pakai green screen, beliau pakai green screen, tampilannya di belakang, kemudian bisa diletakkan tempatnya dimanapun dia inginkan, bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya kita di Zoom ini bisa kita rubah tampilannya seperti yang Ana paparkan di sini. Bisa kita rubah tampilannya dari, coba Ustadz lihat di apa namanya logo video, kan ada audio itu. Di situ ada audio, kemudian di sampingnya ada video, kemudian bisa di ini tampil tidak ya, screen. Coba kita screen aja, share screen. Ada tampil zoomnya, tampil yuk, tampil Ada Ustaz. zoom. Oh, sepertinya nggak bisa masuk kita ke zoom tersebut. Nah, dari sini ini tampil. Oh, nggak, kayak sepertinya nggak bisa tampil. Kita stop kita stop share, kemudian kita lihat saja di sini. Kita melihat di tampilan video tersebut di samping audio ada yang bisa kita klik, ada tanda panah, bisa kita memilih COS, apa bacanya, COS virtual background, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik seperti itu. Nah, di situ bisa kita rubah backgroundnya di sini, di pantai, pantai mana ini enak kali. Bisa kita klik di pantai, bisa kita klik di mana nih, di angkasa, bisa kita ganti di sini, atau bisa kita ganti-ganti background-background yang kita miliki. Maka itu bisa kita pilih di situ. Mungkin di tampilan apa ada ya di tampilan handphone. Coba Anda masuk dari handphone. Oh, tapi belum download Zoom. Coba, yuk, pinjam. Tapi handphone. Tidak ada Ustaz. Kalau di handphone nggak ada Ustaz. Biasanya ada. Tapi coba kita lihat dasar. Yang seperti apa itu Ustaz? Apa kan ada dua model ini Ustaz? Bisa nggak ada. Name handphonenya juga mungkin. Hmm. Di klik tahan nggak bisa, Sat. Kalau misalnya di Zoom
Hmm. Kalau dari HP nah, kurang paham juga. Kalau misalnya di komputer itu bisa kita pilih dari mana apa namanya, misalnya backgroundnya yang mana kita gunakan di pantai, atau misalnya ada video filter bisa kita gunakan. Contohnya misalnya seperti ini. Hmm. Atau bisa kita gunakan efek-efek yang ada di OBS ini. Contoh yang lain misalnya seperti ini bisa kita gunakan. Berarti di handphone nggak ada ya, Seth? Tapi kalau misalnya nanti ya saat aja menggunakan OBS di laptop itu bisa bisa digunakan. Nanti ada tampilannya di apa namanya, di video tersebut bisa kita pilih apa yang mau kita gunakan. Biasanya bisa menggunakan ini. Daripada pertanyaan lagi Mas ya. Atau sudah paham nih, tinggal dipraktekkan. Insya Allah Ustaz, kalau ada alatnya Ustaz, Insya Allah dengan pelan-pelan bisa kita praktekkan Ustaz. Misalnya Alatnya nggak ada Ustaz. Dia perlu alatnya. laptop kan Ustaz ya? Laptop ya, Iya, handphone nggak bisa ya? kalau misalnya handphone sebenarnya Harus ganti apa? gimana saat kembali? Kalau dari handphone itu bisa, tapi nanti aplikasinya yang berbeda. Nanti akan kita pelajari juga mungkin di akhir bulan Sya'ban mungkin kita pelajarinya. Kita buat daurah. Clue-nya apa Ustaz? Aplikasi seperti apa contohnya Ustaz kalau dari handphone? Misalnya aplikasi Prism Live. Misalnya kalau seperti ini, seperti yang Ana gunakan ini, contohnya seperti ini. Nah, Ana bisa menggunakan apa namanya, HP sebagai apa namanya ini, sebagai untuk menampilkan layar untuk di aplikasi tersebut. Nah, seperti ini. Tampil ya, Seth. Tidak menggunakan kamera. Apa yang tampil tadi? Seperti ini. Mana nih? Nah, yang di sini tadi yang Ana sebutkan tadi. Ada di video, ada di sini. Kemudian kita bisa menggantikan choose background. Kemudian bisa kita klik ganti-ganti di sini. Bisa kita ganti. Ada di situ. Tapi sebenarnya kalau di HP sebenarnya belum ada sepertinya. Tapi kalau misalnya di sini bisa kita pilih dan bisa kita ganti-ganti. Seperti itu deh. Nanti kalau misalnya kita ingin menggunakan handphone sebenarnya bisa, tapi ada caranya tersendiri. Download aja namanya Prism Live. Ada aplikasi namanya Prism Live namanya ini namanya Prism Live. Nanti insya Allah akan kita ajarkan juga kepada antum sekalian. Yang akan didapatkan mungkin butuh kita cuman handphone sama audio atau mic kita butuhnya. Kemudian kita letakkan akan tampil juga seperti yang kita paparkan tadi. Ada nanti running text-nya, ada nanti nama kajiannya, bisa kita masukkan logo menggunakan satu handphone tersebut.
Nah, kalau kita ingin menggunakan ini, menggunakan OBS, maka itu diperlukan namanya laptop. Seperti itu, Sat. Berarti Sat, lebih lebih simpel kalau menggunakan handphone nggak Sat? Kalau OBS kan Sat harus ada kabel HDMI, harus ada kamera kan gitu, harus ada laptop gitu. Hmm. Ya, memang lebih simpel kita cuman menggunakan satu handphone saja. Tapi kalau misalnya kita lihat, ketika kita menggunakan handphone itu sering patah-patah dia. Ada yang patah-patah tergantung handphone yang dia miliki dan juga jaringan internet. Tapi kalau misalnya di OBS, kita melihatnya akan tampilannya lebih bagus dan juga lebih rapi dan juga tidak patah-patah seperti itu. Artinya ada kelebihan dan kekurangan di setiap aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Berarti Ustaz kalau misalkan kita buat rekaman dulu Ustaz, setelah itu kita edit, kemudian kita live-kan di OBS, bisa seperti itu Ustaz. Bisa, bisa. Sama seperti yang kita lakukan tadi. Misalnya seperti apa tadi ya? Kita tampilkan lagi ya. Kita praktek langsung ya. Nah, misalnya seperti ini tampilannya. Misalnya seperti ini. Kita masuk di tempat ini. Misalnya kan ini kita recording. Kita recording beberapa detik. Misalnya sampailah nanti entah 10 detik lah. Nah, kemudian kita stop recording. Kemudian akan tampil di tempat yang kita simpan di sini. Pertama kita hapus. Kemudian bagaimana cara kita ingin live ulang rekaman yang telah kita rekam tersebut? Caranya seperti yang kita jelaskan tadi. Yang pertama kita pilih rumah mana yang ingin kita isi. Kemudian kita masuk ke alat dan alatnya yang kita perlukan itu adalah ini dia, Windows Capture. Oh bukan Windows Capture. Anda lupa apa namanya? Video Capture bukan. Lupa namanya. Ini display capture. Oh, buka juga. Sebentar, Ana lupa caranya. Kita coba dulu ya. Oh, media shot. Kemudian kita bisa tampilkan seperti ini. Kemudian kita bisa start. Maka nanti tampilannya juga akan sampai di sini. Tapi sedikit loading deh. Nggak masuk. Oh, nggak masuk ya. Atau contoh yang lain lah, video yang lain. Misalnya kita buat media short. Kemudian kita pilih video masuk Islam. Tapi biasa dia agak loading ya karena memasukkan video ke OBS tersebut. Nah, seperti itu dia Ustaz Nofrijal.
Biasanya tinggal masukkan udah selesai. Nah, itu juga kenapa nih nggak tampil ya. Tapi biasanya tinggal klik media short, kemudian kita pilih di mana letak video yang ingin kita. Oh, ini udah tampil ya. Nggak tahu kadang mana yang tampil. Nah, contohnya seperti ini. Kan ini video yang kita rekam beberapa detik tadi. Nah, bisa kita ulang-ulang. Kita masuk di sini, maka rekaman yang telah kita rekam tadi akan tampil karena waktu yang kita rekam tadi cuma singkat, maka yang diputar juga akan singkat di sini nanti dia akan tampil. Nah, ini dia rekaman beberapa detik yang akan tampil. Ini kan ada cuman 7 detik. Maka 7 detik ini akan tampil kalau misalnya kita ingin menstreamingkan, maka kita klik streaming, kemudian seperti yang dari awal tadi kita sandingkan antara Facebook dengan OBS, kemudian kita masukkan akan tampil di Facebook. Seperti itu. Seperti itu dia saat Mas Rizal. Paham ya saat Mas Rizal? Alhamdulillah Ustaz. Karena kan kadang kita Ustaz, ya apa Ustaz ya, eh, ingin live streaming itu kan butuh alat-alatnya Ustaz. Jadi kalau misalkan kita nanti kita rekam di HP dulu, baru nanti kita masukkan ke OBS kan gitu Ustaz. Bisa Ustaz. Bisa, ya? Bisa. Nanti kita misalnya rekam, nanti misalnya kita rekam di apa namanya di sini misalnya kita buat lainnya. Misalnya kita rekam di handphone, kemudian kita transfer file video yang ada di handphone tersebut ke laptop kita, kemudian bisa kita live-kan ulang, bisa seperti itu. Atau misalnya kajian-kajian, misalnya ada di Facebook, kemudian kita download, kemudian ada di file kita, itu bisa kita live ulang. Misalnya kajian siapa ya, Ustadz Rizwan misalnya, kajian Ustadz Rizwan kan banyak deh kajiannya di media sosial kita lihat. Kemudian bisa kita download, kemudian bisa kita live-kan kemana media yang ingin kita gunakan. Atau misalnya kita mau live-kan di Facebook kita sendiri, maka itu bisa kita buat. Bisa seperti itu, Ustadz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan yang lain? Mudah emang gunakannya. Mudah kalau sering-sering ya Ustaz. Kalau misalnya Nanti ada alatnya, rekaman, Ustaz, rekamannya mungkin bisa nanti dibagikan lagi Ustaz ya. Biar kita nonton ulang ya kan. ya bisa saya nanti kita bagikan lagi. Karena anak jaringan anak putus-putus ini nggak sempurna nonton nonton dari tadi nih. Hmm, nggak apa-apa, Ustaz. Nanti kita kirimkan lagi.
Ada pertanyaan yang lain, Asadidah? Mungkin cukup Ustaz. Diperdalam di menonton aja mungkin kalinya nanti. Atau mungkin ditanya-tanya lagi kan Ustaz. Setelah nonton nanti kan bisa lagi ya. Nggak bisa, silakan. Baik, mungkin apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi sampai di sini saja. Sampai di sini mungkin kita akan ambil dokumentasi kegiatan untuk kepada seluruh asatidz agar membuka kamera masing-masing. Oke, dan jangan lupa juga untuk para tidak absensi ya. Absensinya di link form yang sudah kita kirim ya, di meeting. Dan nanti dari sini kita kirim ke Ustadz Hasan bagian tadrib ya, untuk didata siapa-siapa saja yang mengikuti pelatihan untuk tahfiz ya. Oke, semua. Ini belum disiapkan. Khairan, Ustaz. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Mungkin kita sudahi sampai di sini. Semoga apa yang telah kita paparkan dapat diambil manfaatnya dan juga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dan harapan kita kepada asatidz semua, apa yang telah kita jelaskan dapat memang betul-betul dapat diambil manfaatnya. Artinya aplikasi yang telah kita ajarkan, aplikasi yang sudah kita pahamkan, coba ajarkan kembali kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Artinya agar mereka bisa membantu kita untuk perkembangan dakwah yang kita lakukan. Dan ini pernah Ana lakukan ketika Ana jadi dai dulu, dai di mana tuh di Cingkas itu ada pernah Ana ajarkan teman-teman yang mereka semangat ikut kajian. Ana ajarkan mereka cara buat poster dakwah, cara membuat live streaming. Artinya kesibukan tersebut tidak lagi menjadi kesibukan kita. Artinya mereka yang sibuk untuk mengurusi dan membantu perkembangan dakwah kita. Seperti itu dia. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di foto Ustadz, di foto kantor dakwah, nah itu nanti ada masyru di bagian antum, Pak Ustadz, 4 bulan ke depan. Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kalau ada masyru di situ Pak Ustadz buat apa aja masyrunya, berapa biayanya, rincikan aja Pak Ustadz.
Baik, paham Ustaz Ruswan, Ustaz Muswal belum keluar nih. Nah, ternyata ada di sini kita lihat cara mengganti background. Kita lihat dari lainnya, kemudian kita klik latar belakang dan efek. Bisa kita tambahkan misalnya buram atau kita tambahkan dari mana? Dari ini misalnya. Nah, bisa kita tambahkan atau filter video atau yang lainnya bisa kita tambahkan.